Nah, jadi ini menarik para kambing untuk berteduh. Saya agak ini ya. Jadi berteduh karena saking rindangnya. Iya. Itu yang kemudian memastikan munculnya kerusakan-kerusakan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam acara Bincang Peduli bersama Forum Sinergi Muslim. Alhamdulillah, kesempatan ini kita kedatangan tamu, ada Kang Faiz. Beliau adalah salah satu dari tokoh pemuda Kota Bogor, sekaligus juga beliau direktur dari QR Institute. Beliau sudah banyak berkecimpung di dunia kepemudaan, khususnya di Kota Bogor, dan nanti kita akan berbincang-bincang dengan beliau seputar problematika sosial ya di Bogor dan bagaimana nanti solusinya. Termasuk juga hadir di tengah-tengah kita Ustaz Haji Muhammad Irfan. Beliau adalah Ketua Forum Komunikasi Umat Islam Bersatu yang selama ini juga kita kenal sangat aktif di dalam upaya untuk merajut ukhuwah Islamiyah bersama seluruh komponen umat Islam yang lain, khususnya di Bogor Kota dan Kabupaten. Alhamdulillah kita akan mulai bincang-bincang peduli kita hari ini. Assalamualaikum Kang Faiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Baik. Alhamdulillah. Ya Kang Faiz, kita akan ngobrol santai seputar kondisi sosial kemasyarakatan ya di Kota Bogor. Kang Faiz selama ini sudah banyak berkecimpung di dunia sosial kemasyarakatan ya di Kota Bogor khususnya. Melihat fenomena akhir-akhir ini begitu banyak kita rasakan, kita lihat ya, bagaimana misalnya baru-baru ini media massa mengangkat tentang judi online di Kota Bogor, ternyata penyumbang terbesar ya pemain judi online di Indonesia. Kemudian juga beberapa waktu yang lalu ada peristiwa tawuran anak-anak remaja di sekitar Tajur gitu ya, juga mengakibatkan korban jiwa. Kemudian beberapa pemberitaan sebelumnya yang juga cukup heboh, misalnya maraknya LGBT dan sebagainya. Ini kalau Kang Faiz melihat kondisi seperti ini, apa yang menjadi penyebab itu ya? Apakah memang ini hanya sekedar kasus-kasus biasa atau memang ada penyebab lain yang mungkin kita juga atau masyarakat secara umum sulit juga untuk mendeteksi dari mana penyebabnya? Gimana Kang Faiz? Baik, terima kasih. Jadi gini, kalau saya lihat setiap keadaan atau kondisi yang ada di sekitar kita itu terjadi tidak serta-merta. Bahkan ini menjadi hukum alam, hukum yang berlaku di semesta ini hukum sebab akibat. Nah, masalahnya tidak semua orang mau menyelami apa sih penyebabnya begitu. Nah, tapi saya disclaimer dulu ya, ini sepengetahuan dan ini saya aja ya. Pasti, ya. Jadi kalau ada salah-salah mohon dimaafkan nih para pemirsa ya. Ya. Jadi Anda hanya share pengetahuan saja. Jadi kalau saya boleh perumpamakan gini, aneka permasalahan yang muncul yang tadi beberapa contohnya disampaikan itu hanya buah saja, buah dari sebuah pohon yang sengaja saya kasih perumpamaan supaya agak ini ya lebih memudahkan supaya tidak kalau diuraikan kompleks. Jadi ada sebuah pohon yang tertanam di tanah yang murni tanah, lalu dia tumbuh secara alami. Nah, kemudian tiba-tiba ada satu batang yang dicangkokkan, mungkin dalam tanda kutip lebih dipaksakan gitu. Tapi ini tumbuh membesar. Daunnya malah rindang. Bahkan berbuah. Nah, persoalannya adalah buah itu sangat menarik. Kemudian yang orang nggak tahu itu beracun gitu. Nah, coba saya uraikan. Apa yang dimaksud dengan pohon yang asli tertanam itu? Nah, pohon yang tertanam dalam tanah itu akarnya adalah fitrah kita sebagai manusia. Tumbuh sesuai dengan apa yang kalau ini akan tumbuh dengan bagus ketika sesuai dengan apa yang
hukum yang pencipta yang tetapkan, kemudian panduan yang dicontohkan begitu. Jadi ada SOP-nya. Nah, tiba-tiba ada satu dicangkokkan begitu ya. Nah, itu tumbuh besar. Nah, ini repotnya menarik buat para punten ya. Kalau saya susah mencari kata-kata. Jadi ini menarik para kambing untuk berteduh. Saya agak ini ya. Jadi berteduh karena saking rindangnya. Iya. Bahkan saking terjebak dalam keasikan di situ, dimakan itu buah. Nah, yang nggak tahu buah itu memang mungkin enak, mungkin menyenangkan, tetapi itu beracun. Apa racunnya? Ini saya coba ini dulu. Racunnya adalah ini bersifat adiktif. Jadi dia akan istilah adiktif itu apa? Ketergantungan. Kemudian lama-lama Canduan. itu bisa menular. Iya. Menularnya begitu Jadi efektif. semakin banyak yang. Ujungnya bisa menimbulkan kematian. Ya baik, sebentar. Nah, itu perumpamaan ya. Baik, sebelum lebih jauh ke sana. Tadi saya cuma menggali akar dan pohon. Ya. Kalau tadi katakan Kang Faiz itu adalah fitrah. Apa kalau tidak kita bisa umpamakan misalnya pohon dan akar itu anggaplah sebuah sistem yang hari ini diterapkan di tengah-tengah kita, anggaplah sistem kehidupan ya yang diterapkan, dan itu sebenarnya tidak mesti juga harus fitrah. Bisa nggak kalau dikatakan bahwa sistem itu juga bisa dari sumber yang lain, tidak mesti fitrah manusia gitu, sehingga tadi menghasilkan pohon yang beracun. Oh, iya, justru ini yang dicangkokkan itu. Yang dicangkokkan. Yang dicangkokkan. Jadi aslinya memang sebenarnya Ada, betul. aslinya itu ada dan itu pasti benar. Benar. Karena dia sesuai dengan fitrah yang ada di alam, Oke. fitrah yang ada dalam diri manusia, dan fitrah ini istilah lainnya istilah fitrah munazzalah. Jadi fitrah nafsianya, fitrah munazzalah, aturan main yang ada di Jadi alam. kalau yang hadisnya, disebut gitu. Kang Faiz tadi itu ada akar, ada pohon asli. Kemudian ada yang dicangkok. Cuma mungkin maksudnya sorotannya masih sebatas individu maksudnya. Individu kita sebagai Nah, manusia. ketika ini menjadi sebuah pohon, ini menjadi, jadi ini perumpamaan saja ya, perumpamaan saja. Dan itu kan berlaku. Jadi ketika masalahnya gini, ketika ini dicangkokkan, kemudian tumbuh di situ dipaksakan. Ini kita bisa lihat historikalnya ya. Nah, ketika ini berdaun rindang, kemudian berbuah lebat, ini yang menjadi orang menarik di situ gitu. Nah, tentu butuh sebuah upaya keras untuk memahamkan pohon yang asli ini loh yang baik buat gitu. Nah, seterusnya ini sebuah contoh. Berkaitan dengan aneka masalah tadi ya. Itu hanya buah-buah yang begitu banyak sebetulnya. Apa istilahnya ya? Buah yang terlihat. Masalah sosial yang begitu parah itu. Dan anehnya orang suka di situ. Nah, ini menarik kalau untuk dikaji. Ya wajar saja orang terlepas kalau dari fitrahnya gitu. Nah, ini perlu ini gitu. Baik. Ya tadi kan sorotkan Kang Faiz sepertinya baru masih sebatas penyebabnya individual, betul ya? Kan gini, konteks masyarakat itu kan gabungan dari individu ke individu. Itu saja sih. Gabungan dari individu membentuk satu kelompok masyarakat. Cuman memang di sana jangan lupa ada aturan, ada perasaan, ada pemikiran. Nah, ini mungkin yang harus kita perhatikan ya. Aturan apa yang diterapkan di dalam masyarakat itu, ya, kemudian perasaan apa yang mendominasi mereka, termasuk pemikiran mereka gitu. Barangkali itu ikut berpengaruh terhadap problem-problem tadi. Justru yang saya bisa uraikan lebih lanjut adalah ini pembahasan tentang cangkokan ini. Ini menjadi dahan yang besar. Gitu. Dia menempel kuat seperti akar yang nempel di pohon aslinya gitu. Nah, pertanyaannya sekarang, akarnya itu apa? Jadi kan ini berakar yang nempel itu ya. Nah, ini kemudian tumbuh. Ini adalah pemikiran-pemikiran yang begitu masif, luar biasa. Hari ini diadopsi oleh masyarakat kita. Iya. Nah, sedangkan kenapa mereka kemudian tidak mengenali pohon aslinya? Nah, ini juga bisa diuraikan karena ini dicangkokkan sedemikian rupa menjadi racun pemikiran, menjadi kepribadian yang lain gitu, jadi pribadi yang lain gitu. Makanya kalau saya lihat misalkan gini, dari sekian kompleksitas masalah itu, apa sih akar masalahnya? Saya pernah ngobrol ini dengan Pak Dandim, dengan wali kota, dengan para pengelola dinas.
Bahkan saya dengan percaya dirinya ngomong di Departemen Dalam Negeri di depan para pejabat. Bangsa ini kehilangan jati diri. Kalau diurai jati diri itu apa? Tentu kan ada jati diri terdalam. Yang paling dalam nih, di atas jati diri sebagai bangsa Indonesia misalnya, jati diri sebagai orang apa, orang Sunda, orang Jawa, orang apa misalkan gitu. Tapi ada jati diri yang asli nih, sebagai manusia itu siapa? Dalam kacamata Muslim kan cuma dua, sebagai hamba Allah, sebagai khalifatullah. Iya. Cuma itu. Nah, ini semua dihilangkan secara sistemik melalui berbagai media dan pemikiran-pemikiran yang lahir dari sebenarnya secara fitrah manusia itu selalu ke jalan yang benar. Selalu begitu ke jalan ada pengaruh dari luar, dari secara sistemik tadi, kemudian mereka menyimpang. Baik. Saya lebih ke setiran kita yang dengar pendapat beliau seperti apa? Kayaknya dengan tadi sumber penyebab dari berbagai persoalan yang kita hadapi hari ini. Iya. Saya coba menyelami apa yang disampaikan Kang Faiz tadi ya. Kalau diibaratkan pohon, sejatinya tadi bukan pohon yang dicangkokkan sebenarnya. Sejatinya itu ilustrasi yang pas itu benalu. Benalu. Jadi ada sebuah pohon, ada benalunya. Nah ternyata benalu itu lebih berkembang. Benalu itu umumnya tidak disengaja ya, dia datang sendiri, dia tumbuh gitu ya. Iya, atau yang mengganggu pohon utamanya. Yang mengganggu pohon utama. Sehingga kalau benalu itu dibiarkan, itu tetap akan menggerogoti pohon aslinya. Bahkan akan lebih berkembang benalunya daripada pohon aslinya. Nah, ibaratnya seperti itu. Kalau bicara lebih vulgar, bahasa yang lebih vulgar ya. Iya. Ini kan kalau pengibaratan ini mungkin juga banyak orang atau beberapa orang sulit membayangkan lebih jelas. Ya. Nah, kalau kita lihat dalam konteks kekinian ya yang hari ini terjadi. Kenapa tadi disebutkan Ustadz Syukur marak sekali penyakit-penyakit sosial itu. Itu kalau saya lihat sebenarnya memang akan begitu. Karena dari akarnya yang memang sudah rusak gitu. Dari akar yang rusak akan tumbuh batang, dahan, ranting, daun yang rusak juga. Pada akhirnya akan juga keluar buah-buah yang rusak. Nah, buah yang rusak itu yang tadi disebutkan, kenakalan remaja lah, free sex lah, judi online lah, kemudian. Ya, kalau begitu akarnya apa? Akar yang rusak tadi apa itu? Yang hari ini diterapkan sistem demokrasi kapitalisme. Dan sekarang lebih liberal. Sekularisme, liberalisme, pemisahan agama dari kehidupan. Artinya hidup kita nggak diatur dengan agama. Nggak diatur. Itu problemnya. Problem apa akar tadi ya? Apa namanya sistem demokrasi kapitalis liberal itu yang kemudian memastikan munculnya kerusakan-kerusakan tadi. Bisa nggak disebut misalnya begini, akarnya sekularisme, pemisahan agama dan kehidupan, batangnya itu tadi demokrasi kapitalisme. Ya cabang ranting segala macam itu ya aturan-aturan perundangan yang hari ini diterapkan di negeri kita yang itu tidak mengadopsi dari agama. Buahnya ya tadi. Begitu banyak perilaku masyarakat yang ternyata menyimpang jauh dari agama. Betul begitu ya? Betul begitu. Bicara sekularisme dan tadi ada batang pohon berupa demokrasi, kapitalisme dan sebagainya, itu kan adalah unsur-unsur apa istilahnya kekuasaan sebenarnya kalau kita lihat ya. Karena penguasa lah yang menerapkan sistem itu ya, demokrasi dan seterusnya. Nah ini memang tidak ada upaya atau upaya yang sudah ada belum cukup untuk bisa mencegah atau bagaimana Ustaz memandang? Tadi kan saya sebut ini akar masalahnya kan sebenarnya sistem ya. Ini sudah sistemik. Justru karena pemerintah dan penguasa itu menerapkan sistem sekulerisme, sistem kapitalisme liberal itu yang memunculkan kerusakan-kerusakan tadi. Kenapa? Contoh misalkan, kenapa muncul sekarang pinjol yang lagi marak misalkan? Karena memang dalam sekulerisme demokrasi kapitalis liberal itu pinjaman boleh itu. Boleh. Tidak ada istilah halal haram. Nggak ada istilah halal haram. Semua halal. Pinjaman itu boleh. Kemudian sekarang ada yang resmi, ada yang tidak resmi. Termasuk pinjaman online itu sebenarnya banyak yang resmi. Lembaga-lembaga keuangan model bank itu kan juga meminjamkan. Hari ini model digital mereka sudah bisa melakukan online.
Kemudian lembaga keuangan pinjaman online sudah marak. Nah, sekarang yang dikejar oleh pemerintah, oleh rezim, oleh penguasa itu sebenarnya yang ilegal. Itu pun setengah hati kan. Kalau dulu dikenal ada model bank misalkan, yang ilegal di tengah masyarakat itu kan ada rentenir. Nah, pemerintah melegalkan riba di bank, tapi kemudian mengejar rente-rente itu yang ilegal. Tetapi yang rente sampai hari ini pun juga masih banyak, masih marak kan. Nah, itu akar masalahnya ya karena sistemnya itu membolehkan. Belum lagi bicara dengan free sex misalnya. Free sex itu akar masalahnya adalah kebebasan interaksi antara laki perempuan. Dalam demokrasi kapitalis liberal itu boleh, kan gitu. Itu boleh. Sekarang yang nggak boleh malah nikah lebih dari satu. Padahal itu syariat Islam kan membolehkan. Nah, malah yang apa namanya selingkuh itu boleh. Suka sama suka kan gitu. Iya. Kang Faiz, ini kalau lihat tadi upaya pemerintah sebagai anggaplah pohon dan dahan ya atau ranting dari buah yang tadi beracun tadi. Memang upaya yang sudah dilakukan itu belum cukup atau gimana Kang Faiz memandang yang ini sering bersentuhan dengan aparat pemerintah? Gini, saya sedang berusaha coba merefleksikan itu lewat beberapa buku nih. Jadi gini, kenapa saya akarnya itu bukan itu? Jadi ada yang lebih dalam. Ini basisnya adalah Al-Quran. Misalkan ya, kita lihat surat Yasin aja, ayat 60, 61. Itu Allah tegas tuh. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Itu jadi Allah menegaskan. Jadi untuk tidak mengikuti jalan setan. Jalan akulah yang benar gitu. Nah, itu ada penegasan. Kemudian misalkan dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Itu juga menjadi akar tuh. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Perintahnya untuk Islam kafah. Tapi jangan lupa nih. Nah, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Saya di situ bergelitik, khutuwati syaitan itu kayak apa? Bagaimana saya mengenal strategi setan untuk gitu? Karena dia punya target yang sudah mafhum di kalangan umat Islam itu, dia pengen mengajak sebanyak-banyaknya manusia. Nah, itulah akarnya. Nah, lalu saya tergelitik lagi dengan ayat, misalkan surah Al-Baqarah ayat 120. Orang Yahudi, orang Nasrani itu tidak akan ridho. Kalau ya kan? Kita belum. Nah, pertanyaannya, hatta tattabi'a millatahum. Ini kan sebuah cara. Bagaimana? Nah, baru di situ. Jadi ada spirit yang harus dikenal sebagai akar. Itu jangan dilupakan. Karena seringkali kita gini nih, ini koreksi diri aja. Jadi banyak orang mendakwahkan tentang tauhid, mengenalkan kepada Allah, tapi lupa mengenalkan tentang bagaimana iblis dengan segala sistemnya dia buat. Dan itu bukan karena ada salah persepsi, misalkan membayangkan setan itu ya sudah hantu-hantu. Bagaimana pola kerja dia secara yuwaswisu misalkan menjadi sebuah, dan itu menjadi sebuah pemikiran. Lalu bagaimana cara kerja pasukannya? Nah, walan tada angka Yahudi itulah. Nah, ini mendorong saya untuk mengkaji lebih dalam soal sejarah. Sejak kapan misalkan, karena saya melihat begini, semua kesemrawutan ini berakar dari sebuah sistem yang di dalamnya ada sekian banyak. Misalkan gini, dari sisi pergaulan, dari sisi tatanan kehidupan, ini bebas nilai, namanya liberalisme. Kemudian sistem berbasiskan uang, apa-apa diukur dengan uang, untung rugi. Nah, disebutnya kapitalisme. Ini beranak pinak. Kemudian dari sisi demokrasi, dari sisi politik, itu bersifat halusinasi. Namanya demokrasi gitu. Harapan semu dari masyarakat dan lain-lain. Tapi ini kalau dikerucutkan, ini persis seperti sifat yang Allah berikan kepada iblis. Dia memberikan angan-angan tak bertepi, dia memberikan harapan palsu, dia menggeser ketauhidan kepada ketuhanan yang palsu gitu. Nah, itu akarnya. Sehingga saya berpikir bagaimana metodenya. Dan setelah mempelajari panjang sejarah,
ini luar biasa canggihnya gitu. Sehingga tidak aneh kalau sekarang ada segelintir orang dalam perjalanan sejarah ya. Saya misalnya lihat dari abad ini memang mau tidak mau kita harus masuk dalam ruang kajian nanti ya. Bagaimana perjalanan pergolakan pemikiran, pertarungan peperangan dari abad ke abad. Nah, Betul. tapi ada yang spesifik saya kaji dari abad 17 misalkan. 15, 16, 17-nya. Karena begini, kesemrawutan ini berakar gini, kalau ibaratnya tubuh nih, apa sih yang menjadi terpenting dalam tubuh kita? Saya mengasumsi melihatnya itu darah. Darah. Nah, darah inilah yang menghidupkan tubuh kita, sistem ini. Nah, darah itu mengalir di mana? Mengalir di urat. Pertanyaannya, darah itu apa dalam sistem kita? Uang. Hari Nah, ini saya- Sistem kapitalisme darahnya adalah uang. Iya, nah lalu saya pelajari uangnya makhluk apa? Dari mana dia berasal? Ternyata ini nggak lebih dari abad 17-an ke sini, abad 18 kemudian munculnya perang itu semua didesain sedemikian yang rupa. dipompa oleh jantung Iya, disebut nah. perbankan hari ini. Nah uratnya itulah perbankan. Ah, Nah ini, benar. jadi akhirnya saya mau pelajari tentang banyak hal tentang itu. Iya. Bahkan ini praktisnya ya, praktis ya. Sejak cuma berapa tahun yang lalu ya, seumuran Saudara Irfan umur berapa? Jadi 1971 baru lahirnya duit yang dicetak dari kentut, misalkan gitu ya. Itu benar-benar mencengkram. Baik. Gitu. Kang Faiz, nanti kita akan lanjut ya. Kita akan dalam lagi terkait dengan sistem yang hari berlaku. Dan ternyata kan dikokohkan dengan anggaplah penguasa yang hari ini. Oh iya, Itu nah, faktanya. Oh iya. Nanti kita dalam lagi Kang Faiz sama Ustaz Irfan ya. Pemirsa sekalian, kita akan lihat sebentar ya. Sebelum nanti kita akan sambung lagi dengan kedua narasumber kita. Sampai jumpa.